Ya cuman ini pemberitaan cukup beredar ya, masif kemarin. Karena kalau kayak kutip pemberitaannya, ini saya pegang handphone, saya baca beritanya. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengungkap adanya pembahasan Koalisi Indonesia Maju atau KIM dengan Presiden Joko Widodo soal Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di Pilkada Jakarta. Namun memang Muzani tak menyebut kapan hal tersebut dibahas. Muzani pun juga tidak merinci sampai sejauh mana pembahasan Kaisang di internal KIM. Itu dia, tapi bahas yuk. Yuk. Menarik nih. Kan ditanyakan tadi siapa sih yang ngomong begitu ya. Biarkan narasumber yang menjawab pada pagi hari ini. Sudah hadir di studio bersama kami, sudah ada Mas Dede Prayudi, Ketua DPP PSI. Selamat pagi Mas Dede. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Selamat pagi Bang Effendi. Free Palestine. Free Palestine selalu mengingatkan itu ya. Betul. Kemudian juga ada Bang Ahmad Riza Patria, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Selamat pagi Bang Riza. Pagi, Assalamualaikum Bang Riza. Sehat semua ya, alhamdulillah ya. Weekend Alhamdulillah, berkenan sehat. hadir pagi hari ini. Ya. Saya mau ke Mas Dede dulu deh, Mas Siap. Dede. Ya. Ini agak bingung nih. Memang ada benar nama Kaisang yang disodorkan Pak Jokowi PKS. kepada Kim juga. Gerindra. Enggak, jadi sampai dengan saat ini ya, ketika ada berita tentang Pak Jokowi menyodor-nyodorkan nama ketum kami Mas Kaisang Pangarep, siapapun yang memberitakan tersebut, yang mengaku mengetahui, dapat saya pastikan orang tersebut berbohong. Sekali lagi, Kenapa? dapat saya pastikan orang tersebut berbohong. Pak Jokowi tidak pernah, ya sekali lagi tidak pernah menyodor-nyodorkan nama Mas Kaisang ke partai manapun. Kalau ada pihak yang kemudian mengatakan bahwa Pak Jokowi menyodorkan nama Mas Kaisang ke partai politik, silakan dibeberkan saja. Kepada siapa Mas Kaisang itu namanya disodorkan, silakan. Partainya itu partai apa? Gitu. Justru yang benar adalah partai-partai politik atau ormas-ormas atau organ relawan, inilah yang ingin meminang Mas Kaisang. Itu yang benar. Bukan dari Pak Jokowi, jadi memang Bukan dari Pak Jokowi. Bukan dari Pak Jokowi. Dengan itu menjadi agak benar yang disampaikan tadi. Kalau kalimatnya gini nih, tadi kan dibacakan dari yang dibacakan. Ya itu di portal Enggak, bukan. berita. Juga bukan disebutkan bahwa Pak Jokowi menyodorkan. Kalau dibaca tadi berita yang disampaikan, sempat membahas. Ya. Sempat membahas ya? Itu kan? Ya, Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra. Enggak, sempat membahas saja, bukan berarti menyatakan Ya, menyodorkan gitu, hanya Jadi membahas saja. saja. Di satu tempat pernah dibahas, tapi tidak ada penyodoran Ya, dari Pak Jokowi. jadi begini, kalau kami sih merasa Mas Kaisang pada pilkada kali ini lumayan harum sebagai bunga ya, kan kita bunga mawar ya, harum wanginya. Ya juga. Nah, saya masih ingat kok, saya masih ingat. Laki-laki jangan bunga mawar apa ya? Saya masih ingat untuk konteks pilkada di DKI Jakarta yang sekarang namanya sudah menjadi DKJ, itu yang pertama kali membawa-bawa menggadang-gadang nama Mas Kaisang itu justru yang di luar Koalisi Indonesia Maju, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa PKB, yang dalam hal ini Ketua PKB DKI saat itu ketika mendeklarasikan Pak Anies Baswedan sebagai calon bakal calon gubernur DKI Jakarta, mention nama Mas Kaisang hingga 2 kali. Dan kalau nggak salah narasinya itu adalah insya Allah Anies Kaisang menang, dan mengatakan bahwa itu di luar Kim ya. Itu di luar Kim, dan mengatakan bahwa persatuan Anies Baswedan dengan Kaisang Pangarep ini adalah turunan atau pengamalan dari Pancasila sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah kemudian dari kawan-kawan di Gerindra juga pernah ya, waktu itu masih Mas Budi ya, Mas Budi, Mas Kaisang, kalau nggak salah ini Bang Dasko ya dari sosmednya ya, dari sosmednya. Dan lain-lain lah ya. Kemarin juga Mas Wibi dari Nasdem juga mengatakan Mas Kaisang bagus ya. Walaupun kemarin itu gurauannya itu karena rajin sholat katanya gitu ya. Cuman dari PSI sendiri atau bahkan dari Pak Jokowi itu belum pernah menyodorkan, membahas, bahkan mencalonkan, menaruh nama Mas Kaisang. Clear ya Mas Dede ya? Clear ya? Clear, nggak ada. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Pak Jokowi menyodorkan nama Mas Kaisang, dapat saya pastikan itu bohong. Oke, Mas Riza, itu dipastikan bohong kalau misalnya ada yang menyebutkan nama Kaisang dibahas di Kim. Enggak, kalau dibahas di Kim itu lain lagi. Dibahas tapi tidak disodorkan gitu ya. Ya ngapain dibahas kalau nggak disodorin kan begitu kan? Enggak, kalau Bang Zulkifli Hasan kan pernah bilang gini nih, disampaikan ke Pak Jokowi, Pak Jokowi bilang enggak, tapi kata Pak Zulkifli Hasan, kami yang mau supaya bisa menang gitu. Itu dibahas kan. Jadi gimana sih dalamnya gimana ini? Apakah disodorkan benar atau dibahas doang? Jangan bingung jawabnya Bang Riza, jangan bingung. Sederhana jawabnya. Yang pertama ya, kalau kita flashback ke belakang, ketika Mas Gibran saja dulu ya, sebelum jadi cawapres, kan sempat juga dibahas. Pak Jokowi sendiri kan tidak pernah menyodorkan Mas Gibran loh. Ya. Bahkan waktu itu
Pak Jokowi nyampaikan Mas Gibran masih muda ya, baru 2 tahun jadi wali kota kan begitu. Tapi kan publik meresponnya berbeda, ya. Partai melihatnya berbeda. Pimpinan partai akhirnya kan diusulkan dan alhamdulillah menang kan gitu. Jadi ini saya ingin menjawab bagaimana Pak Jokowi tidak pernah mengedepankan anaknya sendiri. Tidak pernah menyodorkan, menyarankan. Tidak pernah, sekalipun beliau presiden. Tapi ternyata dibahas di Kim ya? Nah, nanti dulu itu dibedakan. Oh iya, oke. Yang kedua, begitu juga soal saya Bang Riza kepo. Iya, begitu juga soal pilkada. Tadi Mas Yudi juga sudah menyampaikan tidak pernah. Sejauh yang saya tahu juga tidak pernah Pak Jokowi. Bahkan Bang Zul Has juga sudah menyampaikan tidak pernah partai yang menyodorkan. Kalau pertanyaannya yang ketiga adalah dibahas, ya sangat mungkin dibahas. Kita di sini aja dibahas begitu. Apalagi partai-partai politik yang punya Pak Jokowi loh ini. Biasanya kalau dibahas itu kan yang potensial, Yang Bang. bahas itu kan orang-orang partai, termasuk orang Kim. Kalau membahas itu biasa. Apa sih yang nggak dibahas di partai? Kan Oke, kalau dibahas di Kim dibenarkan oleh Bang Riza dan juga Mas Dede. Artinya sangat mungkin. Saya tidak tahu detailnya. Menjadi saya tidak prioritas nggak di Kim? Jadi saya tidak tahu persisnya, tapi sangat mungkin. Dan wajar kalau dibahas di Kim ya. Tapi tadi sudah tidak pernah disodorkan oleh Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi Bang Riza, dibahasnya itu dalam arti apa? Apakah cukup jadi dibahas itu potensial mungkin, untuk... kan saya bilang mungkin dibahas, saya tidak tahu persisnya. Mungkin itu artinya bisa saja di antara pimpinan partai ya kan menyampaikan bagaimana kalau Mas Kaisang, kan itu sangat mungkin. Semua orang yang tampil ya ke permukaan siapa saja, berlatar belakang apa saja, itu biasa dibahas. Kalau di Partai Gerindra sendiri menyebut nama itu nggak? Ya di Partai Gerindra sendiri membahas. Ya, mendiskusikan, itu biasa. Pak Dasko sempat memasangkan kan itu kan biasa. Istilahnya tes ombak atau ingin melihat respon, itu biasa. Ini nggak jadi biasa. Jadi bagi karena partai politik itu merespon, membahas, memunculkan itu suatu yang biasa. Jadi nggak usah terlalu berlebihan. Nanti apakah jadi pasangan calon? Pada waktunya kan akan dibahas lebih detail ya, melihat kontestasi, realitas, respon publik, kepentingan, hitungan-hitungan, kalkulasi dan berbagai macam termasuk survei akan diputuskan. Bagaimana juga mungkin Bang Riza, Mas Dede juga menjawab persepsi publik itu kayak gini, dibahas di Kim dibenarkan oleh Anda berdua. Tapi kan nggak mungkin ujuk-ujuk kenapa mesti Kaisang ini dibahas? Karena anak presiden lah, karena ini dibahas. Begitu. Yang dibahas itu kan bisa saja. Bang Ege sering menyampaikan, kan wajar kalau kita bahas supaya atau publik merespon atau ada relawan yang mendukung itu. Jadi munculnya pembahasan itu tidak mesti harus muncul dari pimpinan partai politik. Bang Riza, akhirnya masyarakat berspekulasi dibahas ini seakan-akan disodorkan oleh Pak Jokowi. Ya itu kan, ya kalau ada yang berpendapat itu tidak salah juga, wajar. Tapi kan kita melihat, tadi saya menyampaikan, kita belajar dari karakter Pak Jokowi sendiri. Pak Jokowi sendiri ketika Mas Gibran saja tidak mengusulkan, kan bukan Pak Jokowi yang mengusulkan. Bahkan Pak Jokowi di awal, coba lihat, saya masih ingat bulan Maret 2023, Pak Jokowi sendiri menyampaikan masih muda, baru 2 tahun, ya kan, dan sebagainya. Tapi kalau partai kami melihat bahwa Mas Gibran punya potensi, peluang, dan mohon maaf ya, ketika debat Pilpres pertama, semua underestimate loh sama Mas Gibran. Coba cek. Ya kan? Akhirnya tapi apa yang terjadi? Luar biasa. Di luar dugaan semua orang. Jadi kita janganlah sudah a priori meremehkan orang. Semua orang punya kesempatan dan potensi yang sama. Bang Ege, ngangguk loh. Ini kayak dejavu. Awalnya tidak mengelak begitu. Ternyata juga akhirnya maju juga. Karena pagi-pagi relatif santai. Santai ya. Itu kalau mahasiswa punya catatan, kalau Pak Jokowi bilang enggak, jadinya iya. Oh gitu. Kan mahasiswa bilang begitu, cari aja, klik aja. Jadi artinya kalau tadi mengambil kisah Gibran, kan mula-mula dibilang enggak. Kan kita nggak tahu apa yang di belakang panggung. Tapi akhirnya jadi dan maju. Kalau ini mengikuti kisah yang tadi, jadi maju nih. Walaupun levelnya jadi berbeda. Yaitu bukan cuma level pemilihan umumnya, tetapi kan yang satu itu diperbaikinya di MK. Ya. Kalau yang ini kan cuma peraturannya. Apakah KPU akan menjalankan? Karena undang-undangnya kan belum berubah. Gitu. Itu juga kita tunggu bersama. Tapi di sisi lain betul kalkulasi-kalkulasi tadi penting karena ini kan tidak berdiri sendiri. Misalnya, ya dulu disebut-sebutkan dipasangkan dengan RK, kurang lebih begitu ya. Bisa saja dengan yang lain, ya kan? Tapi kita lihat sendiri kalau betul-betul terjadi di Jakarta dengan RK, kan ada Anies.
Iya. Ya kan? Ini dulu wakil gubernurnya gitu ya. Muncul juga pertanyaan saya, kenapa bukan wakil gubernurnya ya yang maju gitu ya. Nah, ketika Anies ada di Jakarta, belum tentu juga dapat tiket loh sampai hari ini kan. Karena nggak ada yang bisa mengusung sendiri. Nah, berhadapan dengan RK, belum menang sampai saat ini di Jakarta. Di sisi lain, ini ada kaitannya dengan Jawa Barat juga. Gerindra punya niat ya, sejauh yang saya baca, sejauh yang saya bahas. Nanti saya jawab. Sejauh yang saya bahas. Apa bacaannya? Apa bacaannya? Ya, Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, karena kalau ya kan begitu menempatkan Deddy Mulyadi Jawa Barat, maka RK jadinya di mana? Jakarta. Jakarta. Ya kan? Nah, berpasangan dengan siapa? Itu kan kata-kata kunci yang ada, walaupun pasangan ini bisa berhadapan dengan Anies dan nanti nggak tahu siapa ya. Belum tentu dapat tiket karena yang lain juga maju kan. Banyak nama-nama yang mau tapi kalau Bang Ege melihatnya lebih besar dari Kim ya kan, tadi dibilang Mas Kaisang ini harum namanya, bahkan di luar Kim pun juga disebut-sebut namanya. Iya, Kaisang sebagai anak presiden kan harum namanya. Pemimpin PSI kan saya nggak tahu lah ya seperti apa karena belum sampai ke DPR gitu ya. Kan orang berharap seperti Gibran yang hebat di debat langsung jadi wapres, langsung jadi wapres, ini bisa langsung Senayan. Enggak juga ternyata gitu. Berproses. Jadi apakah ini mau langsung ke wakil gubernur misalnya atau berproses lagi gitu. Jadi saya belum lihat ini sebagai sesuatu yang istimewa, tapi kalau mempelajari dari kisah Gibran, ya ada niatan ke arah sana gitu. Oleh siapa? Nah, itu yang kalau dikaitkan dengan nggak pernah diakui di depan panggung kan. Iya. Mungkin PSI tahu dengan jawaban dari Bang Ege di ini. belakang panggungnya seperti apa begitu ya. Bisa tidak, kita lanjutkan diskusi kita. Tetap bersama kami.